Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di bulan yang baru. Bulan Oktober, kita mau katakan Oktober penuh dengan berkat Tuhan, Oktober penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini kita mengecap kebaikan Tuhan, ada kasih setia, ada pertolongan Tuhan. Setiap bulan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pastor Ben Latuheru. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sehingga kita tetap terus kuat ya dalam jalan-jalan Tuhan, tetap terus percaya bahwa mujizat masih ada, tetap terus berpengharapan karena orang-orang yang pengharapan yang akan lihat jalan-jalan keluar yang dibukakan dari Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat bulan yang baru, hari yang baru. Kami percaya sebagaimana Tuhan pelihara kami kemarin di bulan lalu, Tuhan pelihara kami di bulan yang baru. Sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sehingga hidup kami terfokus dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah berkata seperti ini dalam Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Saya ulangi sekali lagi, Taurat Allahnya, firman Allahnya, ketetapan hukum Allahnya ada di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang menaruh firman Tuhan dalam hatinya, orang-orang yang menaruh hukum Tuhan, ketetapan Tuhan dalam hatinya, dampaknya langkah-langkahnya tidak goyah. Ini yang kita percaya dalam hidup kita. Kalau orang hidup berdasarkan apa yang dijanjikan Tuhan, dia nggak akan gampang bimbang, saudara. Ya, tapi sebaliknya kalau orang hidup berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kejadian kenyataan yang ada di depan dia, dan dia lupa untuk firman Tuhan berkata bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, namun keadaan sebaliknya yang dia lihat justru kok susah, maka dia akan gampang goyah. Makanya pemazmur tahu betul rahasia ini, rahasia yang dahsyat saudara. Ketika firman Allah ada dalam hati manusia, maka firman itu berkuasa. Dampaknya apa? Maka hidup manusia tidak goyah. Itu sebabnya kenapa ketika Yosua memimpin menggantikan Musa, maka Tuhan ingatkan Yosua. Kenapa Tuhan ingatkan Yosua? Karena Yosua goyah. Yosua juga goyah. Makanya 3 kali Tuhan ingatkan kepada Yosua, sudah dikasih dalam Tuhan, jangan takut, hanya kuatkan, teguhkanlah hatimu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang diingatkan sama Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, Tuhan bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup saja dari firman Tuhan. Taruh dalam hatimu firman Tuhan. Sehingga ketika firman ditaruh dalam hati seseorang, maka orang itu betul diperhadapkan dengan masalah. Orang itu diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ada kesusahan juga yang orang itu hadapi. Tetapi ketika firman itu ada dalam hatinya, wow, langkahnya itu tidak goyah. Maksudnya apa? Langkahnya penuh dengan kepastian. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya penuh dengan kepastian ketika ada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Itu kuncinya kenapa hidup seseorang penuh dengan kepastian. Orang yang memiliki kepastian dalam hidupnya, langkahnya tuh nggak goyah gitu loh. Aduh, kira-kira bisa nggak ya ditolong Tuhan? Aduh, kira-kira berhasil nggak ya? Aduh, kira-kira disertai Tuhan nggak ya? Aduh, kira-kira saya bisa nggak ya lewati? Nggak ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena dia tahu yang dia pegang firman, yang dia pegang ketetapan Allah, yang dia pegang Taurat Allah, sehingga akhirnya langkahnya penuh dengan kepastian. Saya ajak setiap kita umat Tuhan,
Melalui program Bible and Coffee di hari pertama di bulan yang baru ini, ayo kalau engkau mau melangkah dalam kepastian, jangan taruh sesuatu yang bukan firman di hatimu. Kalau engkau hanya menaruh kebencian, engkau hanya menaruh luka, engkau hanya menaruh kekecewaan, kau hanya menaruh kepahitan di hatimu, saudara, bulan ini akan menjadi bulan yang sulit, bulan yang susah. Kenapa? Karena hanya ada luka di hatimu. Tapi kalau kau mau melihat sepanjang bulan ini kau berjalan dalam kepastian akan janji Tuhan digenapi, taruhnya dalam hati adalah firman. Firman Tuhan yang kita taruh dalam hati, janji Tuhan yang kita taruh dalam hati, pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena kita tahu yang berjanji adalah Allah. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kuperintahkan. Jadi apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan, itu yang pasti digenapi. Bayangkan kalau yang kita taruh adalah firman Tuhan di hati kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kita berkata, Tuhanku, Allahku akan menyediakan, mencukupi segala keperluan kebutuhanku dalam kekayaan Yesus Kristus Tuhan. Karena yang kita taruh dalam hati kita adalah firman, bukan keraguan-raguan. Langkah kita pun penuh dengan kepastian. Ketika kita takut akan sakit penyakit kita, di hati kita berkata, karena kita taruh firman Tuhan, maka di hati kita berkata, Tuhan, Kaulah Allah yang menyembuhkanku, bilurmu menyembuhkanku, aku tidak sakit melainkan sembuh, dan aku tidak mati tapi hidup untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Itu yang keluar, karena yang kita taruh di hati kita adalah firman, gitu loh saudara. Ya, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, apalagi pedih hati, kecewa, luka, kepahitan. Wah, susah saudara. Sehingga akhirnya hidup kita penuh dengan keraguan-raguan, penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita taruh firman, yang kita taruh janji Tuhan, yang kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, Alkitab mencatat langkah-langkah kita tidak akan goyah. Orang yang memegang firman Tuhan, orang yang menaruh firman dalam hatinya, itu hidupnya penuh kepastian. Karena dalam Yesus selalu ada kepastian, tidak ada mudah-mudahan. Ya, kepastian akan janji Tuhan, iya dan amin. Itu yang kita pegang. Saya ajak setiap kita umat Tuhan hari ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, ayo taruh di hatimu ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Sehingga engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan sepanjang bulan ini firman Tuhan katakan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau akan beruntung. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tahu di dalam Yesus selalu ada kepastian. Sehingga ketika kami menaruh firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, maka langkah-langkah kami tidak goyah. Berarti langkah kami penuh dengan kekuatan, penuh dengan kepastian, penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah di hari pertama di bulan yang baru, seluruh umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lihat isi hati mereka. Ketika mereka menaruh firman Tuhan di hati mereka, menaruh janji Allah di hati mereka, langkah mereka tidak akan goyah. Mereka memiliki langkah yang penuh dengan kepastian, langkah yang kuat, langkah yang kokoh untuk berjalan maju masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat Tuhan ada atas setiap kami. Kami melangkah dalam kekuatan, pengharapan, dan hidup dalam kepastian bersama dengan Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.